Kali ini, kita akan kupas tuntas salah satu surah paling puitis dalam Al-Quran. Kita akan coba bedah bareng-bareng strukturnya yang unik dan luar biasa kuat. Oke, kita mulai dari julukannya yang indah banget ya, pengantin Al-Quran. Gelar ini bukan tanpa alasan. Keindahan bahasanya, ritmenya, sampai kedalaman maknanya itu benar-benar bikin surah ini terasa istimewa. Tapi, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang unik. Sebuah pola, sebuah struktur yang bikin surah ini jadi nggak terlupakan. Dan semuanya itu, percaya atau enggak, berpusat pada satu angka ini, 31. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang diulang sampai 31 kali yang seolah-olah jadi denyut jantung dari surah ini? Jawabannya adalah ayat ini. Satu pertanyaan yang diulang terus-menerus. Pertanyaan yang tajam, langsung, dan nusuk banget ke hati. Nah, coba perhatikan deh kata Robbikuma. Ini menarik banget. Kuma itu artinya kamu berdua. Jadi, pertanyaannya, siapa berdua yang dimaksud di sini? Jawabannya adalah kita manusia dan juga bangsa jin. Oke, ini kan diulang-ulang terus ya. Pasti kita jadi mikir, kenapa? Kenapa harus diulang sebanyak itu? Apa sih tujuannya? Para ulama ngasih analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin, ada orang yang baik banget sama kamu, udah ngasih segalanya, terus setiap kali ketemu dia nanya, ini kebaikan dari aku kamu ingkari nggak? Ditanya terus setelah setiap pemberian. Mustahil kan buat menyangkal? Dan menariknya, para ulama punya sudut pandang yang sedikit berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Ibnu Katsir misalnya melihat pengulangan ini sebagai semacam ancaman halus, peringatan yang tegas biar kita nggak kufur nikmat. Sementara itu, Al-Maraghi lebih fokus ke sisi lainnya, yaitu sebagai ajakan lembut buat kita takjub sama keajaiban ciptaan Tuhan. Jadi, intinya pengulangan ini tuh kayak resep atau obat ilahi buat 3 penyakit kita yang paling umum. Apa aja tuh? 1, kita ini pelupa. 2, kita cenderung kurang bersyukur. Dan 3, kita sering banget lupa untuk merenung. Nah, dari sini ceritanya makin menarik. Karena ini bukan cuma soal pengulangan, tapi juga tentang siapa yang disapa, manusia dan jin, dan gimana mereka seharusnya merespons. Ada sebuah kisah. Suatu hari, Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman ini di depan para sahabat. Dan setelah selesai, beliau perhatikan. Mereka semua diam, menyimak dalam keheningan. Lalu, beliau mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Beliau bilang, respons dari bangsa jin ternyata jauh lebih baik daripada kalian. Loh, kok bisa? Ternyata, setiap kali Nabi sampai di ayat yang diulang-ulang tadi, pertanyaan sentral itu, Para jin ini langsung menyahut. Mereka serentak menjawab, tidak ada satupun dari nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Bagimu segala puji. Luar biasa kan? Mereka langsung merespons dengan penuh syukur. Kisah tadi ngajarin kita satu hal penting. Surah ini bukan cuma buat dibaca, tapi buat dihayati, buat direspons. Dan disitulah letak manfaat spiritualnya yang dahsyat. Manfaatnya apa aja? Wah, banyak banget. Dari mulai menguatkan rasa syukur kita, bikin hati jadi adem dan tentram, sampai meningkatkan keimanan. Bisa dibilang, ini semacam terapi spiritual buat jiwa kita. Bahkan ada riwayat dari Imam Ja'far Asy-Syadiq yang mengatakan, kalau seseorang membaca surah ini, terus dia merespons setiap pertanyaannya dengan rasa syukur, lalu dia meninggal hari itu juga, maka matinya dihitung sebagai syahid. Masya Allah. Nah, setelah semua pembahasan ini, pertanyaan itu sekarang kembali ke kita masing-masing. Pertanyaan yang sama, yang diulang 31 kali. Coba kita renungkan sejenak. Jadi, nikmat Tuhanmu yang manakah yang bisa kita dustakan?